Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Ibu Tengku Bella Nandadinanti di pembelajaran Seni Budaya kelas 9. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki materi seni musik dengan judul menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Seperti biasa, sebelum memasuki materi pembelajaran, siswa diharapkan mampu menentukan materi vokal yang dimilikinya, menjelaskan dan melaksanakan teknik vokal yang baik, menyanyikan lagu sesuai pilihan sendiri dengan teknik vokal yang baik, menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi solo atau tunggal, dan melatih dan menyanyikan lagu yang sudah disiapkan improvisasinya secara solo atau tunggal. Nah, materi pertama adalah jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Sebelumnya, bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi, hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat di televisi ataupun secara langsung di sebuah panggung. Ada yang bernyanyi sendiri dengan iringan musik dari CD, ada juga yang tampil dengan band lengkap, lalu ada juga yang bernyanyi bersama-sama lebih dari 2 orang. Semua penampilan tersebut tentunya memiliki keunikan dan sisi menarik yang berbeda, sehingga dari segi persiapan dan sarana pun akan memiliki detail yang berbeda di setiap jenis penampilannya. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak dibutuhkan banyak sarana dan prasarana. Padahal sebenarnya sama saja. Setiap penampilan vokal justru memiliki bahan yang lebih berat karena seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung pada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Lanjut materi vokal. Yang pertama, warna suara atau timbre. Bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suara itu berbeda. Perbedaan pita suara merupakan pemberian dari Tuhan yang akan menghasilkan frekuensi suara masing-masing juga. Jadi perbedaan inilah dihasilkan warna suara yang berbeda. Warna suara ini jika dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Kemudian, wilayah nada. Wilayah nada adalah kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki, juga upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Dengan kata lain, wilayah nada seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih olah vokal. Nah, dari wilayah nada ini terbagi lagi menjadi nada-nada sesuai ambitusnya, seperti yang pertama suara anak-anak. Suara anak-anak memiliki wilayah nada pada suara laki-laki dan perempuan yang pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya, tumbuhnya jakun di leher laki-laki. Batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak nanti akan kita bahas sama-sama setelah ini. Kemudian yang kedua, suara wanita. Dan yang ketiga, suara pria. Di kelas 8 kita sudah mempelajari juga jenis-jenis suara wanita dan suara pria. Nah, sekarang untuk suara anak-anak terbagi dua, yaitu suara anak-anak tinggi dan suara anak-anak rendah. Suara anak-anak tinggi wilayah nadanya bisa dilihat, dan suara anak rendah wilayah nadanya juga sudah Ibu tuliskan di
slide ini. Lanjut, suara wanita seperti pembelajaran pada kelas 8. Suara wanita terdiri dari sopran, mezzo-sopran, dan alto. Sopran yaitu suara tinggi wanita, mezzo-sopran suara sedang wanita, dan alto suara rendah wanita. Suara pria, tenor, bariton, bass. Tenor adalah suara tinggi pria, bariton suara sedang pria, dan bass suara rendah pria. Kemudian langkah selanjutnya yang harus diperhatikan saat bernyanyi solo atau tunggal adalah sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula. Karena sikap berdiri yang baik ini dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Berikut cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Yang pertama, badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Kemudian berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Dada dibusungkan tapi tetap rileks ya. Kemudian pandangan lurus ke depan, serta posisi tangan rileks di samping kiri dan kanan. Nah, untuk tugas minggu ini, silahkan siswa praktikkan cara sikap bernyanyi yang benar ini. Divideokan ya. Ibu tunggu hari ini juga. Nah, untuk berlatih pernafasan diafragma, siswa bisa perhatikan dan ikuti langkah-langkah berikut. Selanjutnya, resonansi. Dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses penggemaan suara ini disebut dengan resonansi. Ada 3 jenis resonansi atau tempat memantulkan sumber bunyi sesuai fungsinya, yaitu resonansi dada, resonansi hidung, dan resonansi kepala. Resonansi dada memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Jika akan memproduksi suara yang rendah, hendaklah menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. Kemudian untuk resonansi hidung, memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi tulang rahang, mulut, sampai ke pipi. Akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Selain itu juga, kerja tenggorokan tidak terlalu berat dan tidak mudah lelah. Suara yang dihasilkan pun akan terdengar lebih bening dan bersih. Dan yang terakhir, resonansi kepala. Memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Untuk dapat menghasilkan nada-nada tinggi yang tepat dan halus, resonansi kepala ini harus juga disupport dengan kerja otot diafragma yang maksimal juga. Jangan sekali-kali memaksakan memproduksi suara tinggi di tenggorokan ya, karena sudah pasti nadanya tidak akan sampai dengan tepat. Suara tidak bening dan akan terasa sakit di tenggorokan. Dan jika hal ini sering dilakukan, maka akan merusak kualitas pita suara. Lanjut, artikulasi dan gerakan mulut. Bernyanyi dengan baik tidak bisa terlepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas. Frasering atau pengkalimatan merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat di mana vokalis dapat mengambil nafas pada setiap jeda antar kalimat. Pengkalimatan ini hendak dilakukan sebelum memulai bernyanyi, beri tanda pada jeda antar kalimat sehingga ketika bernyanyi, siswa akan dapat mengambil nafas sesuai makna lagu. Pada kelas 7 dan kelas 8 juga sudah kita pelajari materi artikulasi dan frasering. Yang terakhir adalah ekspresi, mimik wajah, dan gestur tubuh. Pada saat bernyanyi, hendaknya siswa memberikan ekspresi sesuai dengan tema lagu. Dengan begitu, makna lagu akan lebih mudah diterima oleh pendengar. Ekspresi meliputi mimik wajah dan gestur atau gerakan tubuh. Ini juga sudah kita pelajari pada kelas 7 dan kelas 8.
Sekian materi pembelajaran yang bisa Ibu berikan hari ini. Terlebih terkurang Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.